Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part terakhir, yaitu part ke-12 dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 3 soal langsung, nomor 23, 24, dan juga nomor 25. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, kalau misalkan sudah, di sini kita akan mulai pembahasannya. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk berlangganan ya di tingkat juara kabupaten. Kenapa? Karena nantinya ada beberapa video eksklusif yang hanya bisa dinonton oleh yang berlangganan di tingkatan ini. Dan juga kalau misalkan kalian berminat untuk membeli PDF soal dan pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi 2023 tingkat kabupaten secara lengkap dari nomor 1 sampai dengan 25 untuk bahan belajar kalian bersama guru di sekolah maupun di rumah, silakan hubungi Mimin di 087860622162. Harganya lagi promo khusus 100 orang pembeli pertama, harganya cuma 75.000 saja dan akan mendapatkan bonus bank soal KSM semua mata pelajaran dari tahun 2018 sampai dengan 2023 semua tingkatan juga ya. Silakan hubungi sekarang. Oke, kita akan mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 23. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada saat Idul Adha, panitia kurban desa A mendapatkan 100 kg daging kambing dan 144 kg daging sapi. Panitia kurban desa A akan membagikan daging tersebut dan dimasukkan ke dalam 18 kantong plastik besar dengan isi yang sama dan perbandingan yang sama. Setiap daging pada kantong plastik besar dibagi lagi dalam kantong plastik kecil dengan isi yang sama dan perbandingan yang sama. Berat daging kambing pada setiap plastik kecil adalah titik-titik kilogram. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, di sini kan ada yang plastik besar ya. Kita tuliskan dulu. Di sini ada yang plastik besar dan juga ada yang plastik kecil. Nah, kita akan mengerjakannya dari yang plastik besar dulu ya. Kalau misalkan yang besar belum diselesaikan, yang kecil juga belum bisa kita tentukan. Nah, untuk yang plastik besar dikatakan kan di sini diketahui ada total 108 kg. Ini yang kambing. Kemudian ada yang sapi. Sapi itu adalah 140 kg. Nah, kita mau membagi untuk di kantong plastik besar itu ada ukurannya, yaitu sebesar 18 kantong plastik besar. Nah, tentunya untuk mendapatkan banyak perbandingan dan juga besarnya sama, maka kita tinggal bagi aja ya untuk yang kambing dulu. Untuk kambing berarti kan yang 108 kg ini kita bagi dengan 18 karena 18 kantong plastik besar yang telah disediakan. Nah, ini kalau misalkan dibagi, kita akan memperoleh masing-masingnya itu adalah 6 kilo kambing pada setiap kantongnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang sapi. Untuk satu sapi itu berapa dalam tiap kantongnya? Maka caranya sangat mudah. Kita tinggal bagi aja ya, 144 kilo kita bagi ke 18 kantong besar. Maka setelah kita bagi, maka kita akan memperoleh 8 kilo per kantongnya untuk daging sapi. Nah, setelah kita mengetahui komposisi besar yang dan juga perbandingannya, ini kan sudah kita ketahui bahwa untuk yang satu kantong plastik besar perbandingannya adalah 6 kilo kambing dan 8 kilo sapi. Tugas kita setelah ini adalah membaginya ini menjadi beberapa bagian plastik kecil sedemikian sehingga kita akan memperoleh banyak isinya itu perbandingannya sama dan jumlahnya juga sama. Maka kita harus mencari FPB dari masing-masing ini, masing-masing kantong kan ada 6 kilo dan juga 8 kilo. Jadi 6 kilo kambing, 8 kilo sapi. Maka tugas kita adalah membaginya, tentu adalah angka 2 ya. FVB-nya adalah 2. Oleh karena itu, untuk setiap kantong plastik, maka kita akan membagi 2 banyaknya yang tadi, banyaknya kambing dan juga daging sapi. Nah, caranya berarti untuk yang kambing dulu. Untuk yang kambing di sini karena tadi di tiap kantong plastik besar itu ada 6 kilo, maka 6 kilonya tadi kita bagi dengan 2. Banyaknya kantong plastik kecil dari yang besar. Jadi dari yang besar ke yang kecil itu adalah dibagi menjadi 2 kantong kecil. Jadi 2 kantong kecil untuk yang masing-masing kantong besar, sehingga kita peroleh untuk masing-masing kantong plastik kecil ternyata ada 3 kg daging kambing, sehingga untuk yang sapinya kita akan hitung dengan cara yang sama, 8 kilo kita akan bagi dengan 2 kantong ya, maka kita akan memperoleh 4 kg per kantongnya, jadi kantong kecil ya. Nah, di sini apa yang ditanya? Kita kembali yang ditanya. Yang ditanya ternyata adalah berat daging kambing pada setiap kantong plastik kecil. Nah, berarti kita tinggal lihat aja untuk yang kecil. Ini kan plastik kecil. Di sini kantong plastik kecil itu ternyata ada 3 kilo
kambing di setiap kantong kecilnya? Maka jawaban dari soal ini adalah 3 kilo untuk setiap kantong plastik kecil, banyaknya daging kambing di dalamnya. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 24 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Salman menulis suatu bilangan 7 digit yang 3 digit diantaranya merupakan angka 9. Selanjutnya 3 angka 9 yang ada pada bilangan tersebut dihapus sehingga yang terbaca adalah 2023. Banyaknya bilangan 7 digit yang mungkin ditulis oleh Salman adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita misalkan dulu ya, bagaimana sih penulisan dari 7 digit angka ini. Jadi, selain angka 2023 kan kita mau selipkan angka 9. Kita mau misalkan dulu posisi tempat angka 9 yang mungkin yang kita taruh di antara angka 2023 tersebut. Maka di sini letaknya, anggaplah di sini kan ada angka 2023 itu ya, 2023. Nah, di antaranya itu ada huruf-huruf. Nah, huruf-hurufnya itu kayak gini, A, B, C, D, dan juga E. Nah, huruf-huruf ini menandakan bahwa di situ akan kita coba letakkan satu angka 9 sedemikian sehingga, atau bahkan sampai 3 angka 9 sekaligus. Nah, di tempat-tempat itu nanti yang mau kita hitung bagaimana cara penempatan angka-angka 9 di dalamnya. Nah, ketika kita mau hapus nanti angka 9 akan tercipta angka 2023 seperti yang permintaan soal ini. Nah, untuk menghitung cara tersebut ada beberapa cara ya untuk meletakkan angka 9. Nah, cara yang pertama adalah ketika kita memilih 3 tempat masing-masing satu angka 9. Jadi, kita selipkan masing-masing nih tempat A, B, C, D, E itu 3 antaranya adalah angka 9. Nah, untuk menghitung cara ini, caranya itu sangat mudah ya. Di sini kan kita mau menempatkan 3 angka 9 di 5 tempat yang tersedia, maka kita akan menggunakan kombinasi yaitu 5 kombinasi 3. Maka di sini kita hitung caranya sangat mudah ya. 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Berarti kan kita hitung 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial itu 2 ya, kemudian dikalikan 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini bisa dicoret ya. Sini kan 3 kali 2 kali 1 itu setara dengan 3 faktorial, coret. Kemudian 4 bagi 2 itu adalah 2. Maka yang tersisa tinggal 5 kali 2. Dapatnya adalah 10. Nah, untuk yang cara pertama ini ada 10 cara. Nah, kita lanjut di cara yang kedua. Bagaimana untuk yang cara kedua? Nah, selanjutnya ini kita akan memilih 2 tempat di mana salah satu tempatnya itu memuat 2 angka 9. Nah, untuk menghitung cara ini, di sini kita akan memilih 2 tempat di antara 5 tempat tersedia di mana salah satunya itu memuat kemungkinan bahwa diletakkan angka 9 di dalamnya. Berarti di sini caranya kombinasi 5 2 kemudian kita kalikan dengan 2. Kenapa? Karena bisa di tempatnya itu bisa ditukar-tukar. Tempat angka 9 itu bisa ditukar-tukar. Maka di sini kita hitung tinggal pakai rumus kombinasi ya. 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial kemudian nanti dikalikan dengan 2. Maka ini caranya 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kemudian dikalikan 2. 2-nya ini habis, kemudian ini 3 faktorial yang akan saling habis juga, maka yang tersisa 5 kali 4 dapat 20 cara. Nah, sehingga kita dapat ya memilih 2 tempat, salah satunya 2 angka 9, ternyata ada sebanyak 20 cara. Kemudian untuk tahapan yang terakhir atau cara yang terakhir adalah ketika kita memilih satu tempat di mana tempat tersebut memuat 3 angka 9. Jadi 3 angka 9 langsung ditaruhkan langsung di tempat tersebut. Nah, berarti caranya itu sangat mudah. Untuk yang ini tinggal kita masukkan kombinasi 51. Kenapa? Karena kita pilih satu tempat saja di antara 5 tempat yang tersedia A, B, C, D, E itu. Kemudian kita akan letakkan angka 9 di situ. Maka kita tinggal menghitungnya dengan kombinasi 51 yaitu 5 faktorial per 5 kurang 1 faktorial kalikan 1 faktorial. Berarti kan 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 1. Coret-coret dapatnya 5. Nah, untuk mendapatkan cara total yang ditanyakan di soal ini, kita tinggal jumlahkan nih. Untuk cara 1, cara 2, dan cara 3 itu dijumlahin semua. Berarti kan 10 tambah 20 tambah 5, berarti ada total 35 cara berbeda untuk meletakkan angka 9 di tempat-tempat yang tadi di antara angka 2023 yang menciptakan angka 2023 ketika angka 9-nya itu dihapus. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah sebanyak 35 cara yang berbeda ya. Banyaknya bilangan 7 digit yang bisa diciptakan yang ingin dituliskan oleh si Salman tadi. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan kalian masih belum paham terkait tentang penjelasan soal ini, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Nah, tetapi sebelum itu kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan KSM terbaik untuk semua mata pelajaran yang dilombakan, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini di soal nomor 25, yuk kita baca dulu ya soalnya bersama-sama. ABCD adalah suatu jajar genjang dengan E adalah titik tengah dari AB, sehingga ED merupakan garis tinggi. Garis ED memotong AC di titik P. Luas jajar genjang ABCD sama dengan K kali luas segitiga AEP. Bilangan K tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sini sudah saya berikan ilustrasi ya. Perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar jajar genjang ABCD dengan E adalah titik tengah antara AB dan juga ED merupakan garis tinggi. Nah, kemudian di sini dikatakan kan karena E titik tengah AB, maka di sini kita misalkan bahwa AE dan EB adalah A. Jadi di sini membagi dua ya, sisi AB dengan masing-masing AE itu A, kemudian EB itu kita misalkan A juga. Kemudian di sini CD itu otomatis sama nilainya ya dengan AB. Jadi CD itu sama dengan AB sama dengan 2A. Nah, di sini kan ada titik P yang ada berada di perpotongan antara AE dan juga AB. Nah, kemudian kita akan misalkan lagi nih. Kalau misalkan EP itu adalah T, jadi ini adalah T, maka di sini kalau kita lihat juga bahwa segitiga PEA itu ternyata sebangun dengan PDC. Karena di sini sudutnya bertolak belakang, maka besarnya sama. Maka di sini otomatis kita bisa simpulkan bahwa perbandingan sisi-sisinya itu akan berlaku juga. Maka di sini kita coba bandingkan ya PD yang ini ya, PD yang ini besarnya 2T dari mana nanti kita akan dapat dari perbandingan ini. PD banding PE itu ternyata sama dengan CD per AE. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilainya, berarti PD itu dibagi dengan T itu sama dengan 2A per A. Maka di sini nanti dapat PD itu sama dengan, ini kan dicoret A-nya, maka dikalikan dengan T dapatnya 2T. Maka di situ kenapa alasannya muncul 2T di panjang PD, karena sebangun segitiga PEA dengan PDC seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui panjang PD, berarti kan kita bisa menentukan panjang ED secara keseluruhan, yaitu untuk yang EP kita tambahin dengan PD, berarti kan dapatnya T tambah 2T sama dengan 3T. Berarti untuk ED-nya adalah 3T. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui untuk tingginya berapa, alasnya berapa, itu sudah ada ya nilainya, maka di sini coba kita tentukan luas dari segitiga AEP. Berarti di sini untuk luas dari segitiga AEP coba kita hitung ya. Nah, selanjutnya coba kita hitung ya untuk luas segitiga AEP. Kenapa? Karena nanti di sini dikatakan luas jajar genjang itu sama dengan K kali luas segitiga AEP. Maka coba kita cari dulu untuk segitiga AEP. Nah, segitiga AEP itu kan rumusnya 1/2 kali alas kali tinggi. Maka alasnya adalah AE, kemudian tingginya adalah EP. Maka coba kita ganti nilainya ya. Maka di sini 1/2 dikalikan alasnya adalah A, kemudian EP itu adalah T. Maka 1/2 alas kali tinggi, kita dapat luas dari segitiga AEP ini. Nah, setelah kita dapatkan luas segitiga AEP, coba kita akan mencari luas jajar genjang ABCD dengan tentunya rumusnya adalah alas dikalikan dengan tinggi. Nah, alasnya di sini yang mana? Alasnya adalah AB. Coba kita kalikan dengan tingginya adalah ED. Nah, coba kita ganti nilainya, berarti kan alasnya 2A, kemudian dikalikan dengan tingginya 3T. Berarti kan dapatnya adalah 6AT. Nah, coba kita tentukan perbandingannya. Karena kita sudah tahu tadi bahwa luas jajar genjang ABCD itu sama dengan K kali luas segitiga AEP. Maka di sini coba kita bandingkan ya, berarti kan K itu sama dengan luas jajar genjang ya, luas ABCD itu kita bandingkan dengan luas segitiga AEP. Nah, coba kita bandingkan, berarti kan 6AT dibagi dengan 1/2 AT. Nah, AT-nya kan habis nih dicoret. Maka tinggalnya adalah 6 dibagi 1/2. 6 bagi 1/2 itu berarti 6 dikalikan kebalikan dari 1/2, yaitu 2/1. Dapat deh nilai K-nya itu sama dengan 12. Nah, ternyata nilai K itu adalah setara dengan 12. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah K sama dengan 12. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan kami tentang soal nomor 25 ini, atau soal terakhir dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal nomor 25 ini. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan 3 soal asli KSMMI Matematika Terintegrasi yang terakhir ya, tahun 2023. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang mirip dengan soal nomor 23 tadi. Silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar ya. Semangat! Sebelum kita akhiri video ini, kalau misalkan kalian para pejuang KSM tahun ini untuk tingkat MI lagi nyari list
materi keislaman yang bagus sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh tim panitia KSM 2024, maka bimbingan belajar online di sini menyediakan modulnya ya dalam bentuk PPT dan juga PDF yang sudah ready di sini. Ada beberapa ya, kalau misalkan kalian berminat, ada tentang hukum bacaan nun, sukun dan tanwin, itu tersedia dalam PPT dan PDF, harganya 15.000 saja. Yang alif lam syamsiah dan qamariyah juga itu tersedia 10.000. Zakat infak sedekah itu 15.000. Pembagian harta warisan itu tersedia ya PPT PDF 15.000. Bedah tajwid surah di juz 30 tersedia dalam bentuk PDF 15.000. Dan juga ada tambahan satu yang sudah ready, yaitu tentang haji dan umroh. Jadi ini sangat cocok digunakan dalam proses belajar mengajar pembinaan di sekolah, baik itu oleh gurunya maupun oleh siswanya sendiri kalau misalkan pengen belajar di rumah. Jadi kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi sekali lagi nomor Mimin di 087860622162. Kalau misalkan kalian ingin membeli banyak, kami akan berikan potongan. Tenang saja ya. Dan juga kalau misalkan ada yang berminat untuk mengikuti bimbel online kami, silahkan daftarkan segera. Oke, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.